Halo Gunners, selamat datang di channel VRS Garus di sub tema VA, video anak Arsenal ya. Ya, jadi semacam sub topik atau sub tema dari channel ini buat bahas putar bola khususnya dunia Arsenal ya. Dan kali ini kita bakal bahas transfer yang terjadi di minggu ketiga bulan Juni ini, yang dari Senin sampai hari Minggu ini ya. Pas video ini dibuat minggu sore tepatnya. Dan bakal dipost mungkin nanti malam atau nanti maghrib tergantung kesibukan saya lah. Dan langsung aja, apa aja sih yang terjadi di sepekan ini? Aku mau kasih kalian, mungkin bagi kalian yang agak susah baca berita ya. Ini aku dapat beberapa kabar dari akun fanbase Arsenal ya, yang aku kumpulkan jadi satu gitu. Pertama yakni tentu saja bentar apa nih? Ya, Nketiah di extend ya, akhirnya Nketiah di extend sampai 2027. Di sekarang dia umur 22 kalau nggak salah, berarti di 27 itu sekitar tepat sekali dia berumur 27 tahun. Dan syukurnya suatu yang cukup bagus lah, pergerakan yang bagus dari Arsenal buat Nketiah, karena Nketiah ini kan di 10 laga terakhir itu membuktikan dia main lebih solid, walaupun mungkin tidak bisa mempertahankan permainan bagusnya seperti ketika lawan Chelsea yang 3-2-4 itu ya, di kandangnya Chelsea kalau salah itu. Tapi setidaknya di 10 laga terakhir dia bisa mempertahankan mempertahankan permainan yang solid, bahkan Laka tergeser gitu. Dan benar-benar pergerakannya sebagai striker nomor 9 modern patut diacungi jempol lah. Kemudian ada kabar dari Neto bakal di Arsenal dengan catatan si Leno bakal dipindahkan ke Fulham ya. Kayaknya Leno bakal keluar dengan harga 15-20 juta ya. 15-25 juta lah kurang lebih seperti itu. Dan good bargain lah untuk Leno, bakal dapat tempat jam terbang, dan si Neto gitu pindah dari Barcelona dan bakal gabung dengan Arteta, karena Arteta ngelihat kalau Neto ini lebih ke tipe-tipe kiper modern lah, yang bangun bola, yang bisa mendistribusikan bola dengan akurasi passing long ball yang bagus seperti Ramsdale lah kurang lebih. Dan kemudian ada winger kanan, kalau nggak salah winger kanan asal Brazil, pemuda 3 juta, Marquinhos 3 juta euro ya, dibeli ke Arsenal. Kayak mau what do you expect from pemain 3 juta gitu. Sepanjang 5 tahun terakhir jarang sekali pemain yang murah-murah kayak begini itu bisa jadi pemain nggak usah lah pemain bagus saja. Mungkin yang agak anomali itu si Robertsonnya si Liverpool ya, itu kan dibeli sekitar berapa juta gitu, under 10 juta euro, tapi kemudian bisa bersinar gitu. Dan kemudian pas kuliah juga sedikit cara bermainnya Marquinhos ini lebih ke kayak siapa ya, lebih kayak Martinelli sih, pekerja keras yang kurang begitu skillful tapi punya speed, namun ya visi ya, atau bisa-bisa aja, namanya masih muda gitu. Dan kalau ini kemudian dia jelek juga nggak apa, kan cuma 3 juta doang kan mainnya, bukan kayak PP 70 juta flop gitu. Kemudian kabar selanjutnya yakni Arsenal menolak tawaran 7 jutanya Vio untuk mempermanenkan Luthor ya. Gila nggak sih? Udah dulu dikasih opsi pembelian 15 juta, sekarang menawarin setengahnya lagi. Ini beritanya dari Mattia Zuppo ya, sama Fiorentina langsung gitu. Gila sih emang. Ada klub Italik kayak pada kesulitan keuangan apa gimana ini. Lalu kemudian offer Arsenal buat Osimhen 100 juta ditolak karena menurut kabar yang aku lupa dari berita yang mana ini, Corriere dello Sport kalau nggak salah, itu direkturnya Napoli tidak akan menerima jika ada tawaran di bawah 100 juta. Padahal kalian tahu sendiri Osimhen ini ya value-nya paling nggak sampai berapa ya, nggak sampai 50 lah, mentok 50 mungkin value-nya nih striker gitu ya. Kalian lihat mungkin yang buat dia mahal ya gara-gara si Napoli nggak mau jual di bawah pas mereka beli dari Lille itu 70 juta euro, pengennya yang
di atas lah, minimal 80 juta euro mungkin baru udah mau keluar gitu. Itu pun 8 juta plus plus bonus mungkin baru udah mau keluarin, kalau nggak 100 juta cash gitu. Gila emang harga-harga striker muda sekarang. Padahal tipe-tipe striker kayak gitu bisa kita dapetin di Prancis gitu, banyak lah, nggak harus dia juga gitu. Lalu kemudian berita Pablo Mari diincar Inter Milan ya. Pablo Mari ini salah satu back tengah kidal ya, atau LCB lah, back tengah tapi yang di bagian kiri gitu. Kayaknya buat menggantikan si Romagnoli ya, karena juga kan si Milan belum punya tipe yang lebih kidal kalau di tengahnya. Soalnya backnya mereka kan sekarang tuh andalannya itu Kjaer, tapi Kjaer cedera, akhirnya duetnya Kalulu sama Tomori atau Bakayoko, dan sesekali ganti Romagnoli lah, itu duetnya sekarang. Itu menurut berita dari Corriere dello Sport. Itu ya tadi beritanya Mari. Dan so far bagus sih buat Mari ya, daripada dia main di Udinese terus gitu. Sesekali main di Liga Champions lah. Kemudian Lisandro Martinez-nya ajak diincar Arsenal dengan menurutnya Fabrizio ya, yang dimana dia diincar awalnya sempat dikasih harga 30 juta tapi kemudian ditolak, namun kayaknya Arsenal bakal ngasih proposal di atas 35 juta ya. Dan aku belum lihat nih caranya main gimana, cuplikannya di YouTube gimana, tapi kurang lebih sepertinya ini diproyeksikan buat backupnya Gabriel dan Tierney sekaligus, karena dia bisa bermain di back tengah sama back kiri. Walaupun saya agak ragu kalau misalkan dia main di back kiri ya, itu dia bakal larinya agak lelet karena bukan back kiri murni. Emang lebih mending Arsenal cari back kiri yang murni aja lah, soalnya kan menurutku itu duet tahun depan tuh masih sekitar Ben White sama siapa itu si Gabriel, dan caper-capernya antara William Saliba sama Holding itu udah cukup sebenarnya buat mengarungi musim depan gitu. Tapi kayaknya dari Artetanya melihat terlalu jomplang ya antara Holding terutama dengan dua back White maupun Gabriel gitu, akhirnya nyari yang kidal gitu. Apalagi emang Gabriel salah satu dari 3 pemain nasional yang jarang tergantikan kalau nggak cedera selain Partey dan Saka gitu. Dan kemudian berita lainnya yakni IMN diminati Nottingham Forest. Kalau nggak salah ini dari beritanya Daily Mail atau Daily Mirror, lupa aku. Ya bagus lah katanya, kan isunya kan bek kanannya Nottingham Forest yang sempat diincar Arsenal, yang Jack Spence bakal balik lagi ke Middlesbrough kan salah. Dan IMN diprioritaskan, apalagi IMN kurang dapat jam terbang lah. Ini pemain memang saya akui mediocre, tapi dia layak lah dapat jam terbang buat karirnya, apalagi masih 24 kan. Kemudian Arsenal mengincar gelandang serangnya Fenerbahce, Arda Güler ya, masih 17 tahun menurut report dari Turki, Aksen namanya, Aksen. Dan kayaknya Arsenal nih kayak Barca lah, ngincer-ngincer, atau mungkin kayak pemain Dortmund gitu lah, ngincer-ngincer pemain under 20 terus nanti dimainkan di sama namanya di U23, kalau nggak di senior sebagai pelapis gitu. Forum ini selalu sih kalau saja jadi pemain muda ya, walaupun bakal dikasih ditawari bermain di tapi kalau tahu itu tim bakal kayak tim yang ingin memenangkan suatu gelar, nggak bakal dapat tempat yang apa kasarnya yang banyak jam terbang lah, karena emang pemain muda agak kurang di sisi mental sama konsistensi lah. Makanya lebih baik pergi ke klub-klub papan tengah ke bawah yang bakal lebih ngasih jaminan bermain lebih tinggi daripada klub-klub papan atas. Kalau saya jadi si Arda Güler nih ya, lagian posisi MU juga udah ada 3 loh. Dan juga berkaitan dengan berita selanjutnya, yakni Arsenal udah fix dapat gelandangnya Porto Fabio Vieira. Ini udah resmi mulai dari Atletik maupun Fabrizio Romano telah memberitakan tentang hal yang satu ini ya, si Fabio Vieira, gelandangnya si Porto. Sedikit opini gue tentang si Vieira ini ya, pas gue lihat cuplikannya tentang penampilannya selama musim kemarin, ini lebih ke tipe-tipe mirip-mirip Odegaard lah sebenarnya, nggak jauh beda. Tapi kayaknya Arsenal Arteta ngelihat si Smith Rowe bakal lebih dipakai di side kiri dengan si Martinelli, dan akhirnya di tengah itu bakal
diisi sama Odegaard sama si Vieira, oke lah, apalagi bermain di dua kompetisi. Walaupun sebenarnya aku lebih menyayangkan ya, Arsenal lebih baik fokus ke nyari pemain kanan sih, atau winger kanan buat menggantikan si PP gitu. Entah PP kejual apa enggak, tapi aku sih positif thinking ya. Seandainya Vieira datang dan jadi starter, Odegaard sekali bisa dipakai buat backupnya si Saka gitu. Apalagi Odegaard bisa bermain di sayap kanan kan, pas di Real Sociedad kalau nggak salah gitu. Nanti PP benar-benar udah pilihan nomor 3 lah di sayap kanan maupun sayap kiri. Dan kemudian berita selanjutnya yang berhubung dengan PP tadi ya, apa namanya, Arsenal ngincer Raphinha, namun proses Raphinha ini sepertinya bakal lebih repot daripada proses Arsenal ngincar Gabriel Jesus sama Tielemans yang emang rumornya atau beritanya cukup mendominasi akhir-akhir ini ya. Apalagi diperkirakan Gabriel sama Tielemans minggu depan ini atau sebelum akhir Juni lah minimal itu bakal sudah masuk Arsenal. Walaupun mungkin tidak diumumkan, tapi at least sudah deal dengan Arsenal, karena emang kedua klub ini Leicester dan City cukup terbuka lah dengan harga di bawah sekitar 30-40 jutaan lah untuk kedua pemain ini. Beda cerita dengan Raphinha yang rumornya sih katanya di klub Leeds mau lepas kalau di atas 50 juta ya. Dan ada juga kabar terbaru dari Fabrizio Romano ya, kalau si Raphinha sudah deal dengan Barca gitu. Baru aja ini pas 2 jam sebelum video ini udah ada berita kalau si Raphinha bakal deal dengan Barca ya, dengan harga 50 juta sesuai permintaan klub. Dan kayaknya dan kayaknya juga Arsenal sadar karena PP susah kejual dalam waktu dekat, dan proses membeli Raphinha dengan harga murah yang seperti diinginkan Arsenal bakal memakan cukup waktu ya, tidak seperti Gabriel Jesus dan Tielemans. Dan kemungkinan besar Arsenal bakal nyari winger kanan dan kemungkinannya ini kemungkinannya ya, Arsenal bakal ngincer Asensio maupun Nkunku ya, dari rumor beberapa bulan terakhir lah. Walaupun sebenarnya aku juga menyayangkan kalau Arsenal juga sebenarnya bisa ngincer si winger kanannya Chelsea ini Pulisic, sama wingernya Sopo itu ya, wingernya kanannya lagi satuan, sama Richarlison ya, yang di mana sih emang sama Anthony sama Pulisic. Walau aku sih lebih merekomendasikan yang Asensio maupun Anthony lah, karena harganya bisa di 30-an juta lah. Udah kayak Nkunku yang bakal mungkin dilepas di atas 60 juta, sama Leipzig maupun Richarlison yang sebenarnya bukan pemain utama, yang pemain winger murni ya, tapi dia bisa bermain di situ, dia lebih ke second striker ya. Dan juga bakal dilepas 50 jutaan ke atas kayaknya sama Everton. Walaupun rumornya Richarlison sama Nkunku ini udah lama nggak beredar lagi sih, tapi setidaknya menurutku sih lagi-lagi Asensio yang bakal lebih merapat ke apalagi kabarnya kan menurut Daily Mirror di atas setelah 20 Juni Asensio akan memutuskan masa depannya, apakah akan di Madrid, apakah akan pergi ke klub yang membutuhkannya dia, dan kemungkinan besar sih ke Arsenal ya, kemungkinan besar gitu. Kalau misalkan harganya 30 juta kayaknya sih Arsenal nggak perlu nunggu PP buat kejual ya, dia bakal ambil si Asensio. Tapi kalau dia mahal 50 juta 40 juta kayaknya dia nunggu PP dulu lah sampai kejual gitu. Dan sayangnya PP nggak ada yang ngincer pak, itu sayangnya. Aduh, gila. Dan kemudian berita selanjutnya yakni Xhaka diincar klub Italia menurut The Times. Dan sumpah ini jangan. Soalnya Xhaka itu udah tepat sebagai pelapisnya Tielemans, antara Tielemans dan Partey.
asumsi Tielemans jadi prioritas di apa ya, di sampingnya Partey yang berdua sama Partey nanti di tengah gitu. Sehingga kemungkinan kalau misalkan Tielemans datang musim panas ini, lini tengah Arsenal ya, khususnya kalau misalkan pakai formasi 4-2-3-1, di tengah itu antara Partey sama Tielemans di lapis 1, lapis 2-nya itu Lokonga atau Elneny dengan Xhaka gitu. Itu sih nanti. Terus kemudian berita tentang back kiri yang cukup rumornya lumayan kenceng, yakni Haiki, umur 20 tahun. Back Skotlandia boloknya bakal dilepas jika ada tawaran 20 juta yang masuk lah. Yang ngincer nih cuman Arsenal doang sih. Dan menurut Fabrizio dikonfirmasi kalau tidak ada pembicaraan sama sekali antara Arsenal dengan ini klub. Dan kemungkinan Arteta nggak seberapa ngincer nih, nggak seberapa memprioritaskan back kiri ya, lebih memprioritaskan si Lisandro Martinez-nya Ajax itu yang back tengah yang bisa main back kiri juga sebagai anunya. Walaupun emang dari segi prioritas transfer Edu masih memprioritaskan si Gapsus sama Tielemans yang emang menurutku sih lebih dua posisi yang tengah sama depan itu yang cukup krusial gitu. Asumsi si Tielemans sama si Gapsus ini udah clear, Arsenal tinggal fokusin aja di back kiri gitu. Syukur-syukur dia mau datengin lagi winger kanan sama back kanan gitu. Syukur. Tapi kalau mungkin musim depan ataupun musim dingin nanti baru udah datengin back kanan, winger kanan it's okay, karena pelapisnya PP atau Odegaard kalau misalkan dimainkan di kanan sama Suarez di back kanan itu masih oke lah buat lawan-lawan tim-tim mediocre gitu. Selanjutnya laporan terakhir yang cukup menggembirakan fans Arsenal sejagat raya ya, yakni rumor dari O'Brien, salah satu wartawan yang Daily Mirror, kalau Kroenke Sport bakal jor-joran 215 juta pound, atau kalau kita transfer ke euro sekitar 230-an juta euro lah. Itu bisa dapat berapa pemain ya? Asumsi itu bener ya, itu sekitar berapa ya, sekitar 5-6 pemain lah, sekitar. Asumsi pemain yang datang itu si berapa nih, Vieira 35, Gapsus 50 asumsi, sama Tielemans 40, jadi sekitar udah habis 125. Masih bisa datengin back kiri, asumsi harga sekitar 25, jadi udah habis 150. Terus datengin lagi winger yang seharga 40 juta. Terus asumsi PP kejual 25 juta, Arsenal baru mengeluarkan 15 juta, berarti total spendingnya udah masuk ke 165 juta, 100 atau 170 juta lah asumsi gitu, asumsi. Terus nanti Arsenal masih bisa datengin back kanan lagi sekitaran harga 25 juta, sekitar berarti Arsenal habis sekitar 195 juta ya, 190 juta. Terus Arsenal katanya mau datengin Lisandro Martinez atau mungkin back tengah lain lah, back tengah tapi kaki kidal. Asumsi dia ngabisin sekitar 35 lah plus 35 juta. Berarti sekitar Arsenal udah habis sekitar 225 juta euro. Ini semua dalam euro ya, berarti pas lah sekitar dapat 6 sampai 7 pemain. Asumsi ini bener ya, tapi ya palingan kayak gini sih nanti Arsenal untuk bursa transfer ini tuh cuman sampai 150-an juta euro kayak kemarin. Dan musim dingin, sisanya buat musim dingin nanti lah, mungkin buat beli antara back kanan, kalau nggak mungkin back atau mungkin posisi lain yang dibutuhkan seperti back tengah, kaki kiri mungkin. Asumsi yang didatengin back kiri, bukan back tengah tapi kaki kiri gitu. Oke, sorry agak panjang ya, 20 juta menit. Emang kalau berita transfer ini bakal panjang ya, dan ini bisa kalian dengerin sambil mandi, makan ya, biar nggak terasa ngantuk lah dengan penjelasannya aku gitu. Dan pokoknya setelah dengar rumor-rumornya Arteta kesel gara-gara Arsenal
lambat pergerakannya di pusat transfer, tiba-tiba langsung datang Vieira gitu kan, tanpa rumor tanpa apa, dan prank mengagetkan kita semua gitu kedatangan nih IMF gitu. Dan semoga Vieira ini bisa at least nggak usah terlalu bagus-bagus amat lah, minimal setaranya si Odegaard lah, untuk memberikan persaingan kepada Odegaard gitu. Oke, dari aku sih terakhir minimal Arsenal datengin 3 lagi pemain, yakni Jesus, striker sama central midfielder ya. Walaupun aku sebenarnya berharapnya lebih ke defensive midfielder atau holding midfielder lah, tapi kayaknya Arteta masa udah cukup Zaka atau Elneny sebagai pelapisnya Partey, dan emang keduanya membuktikan bagus juga musim lalu. Dan setelah central midfielder sama yakni back kiri, ini yang penting back kiri, soalnya seringkali Tavares tuh nyerangnya bagus tapi setiap kali diturunkan itu sering jelek kalau misalkan dari segi bertahan gitu. Dan asumsi ketiganya udah bagus, masih ada sisa duit, ya seralah mau pakai antara beli sayap kanan kalau misalkan PP kejual, maupun bek kanan juga sekaligus gitu, seralah. Dua ini juga masih bisa di plus bek kanan juga, yang dua ini plus bek kanan itu masih bisa didatengin tahun depan ataupun musim dingin nanti gitu, nggak perlu buru-buru juga. Tapi minimal 3 ini, yakni kali-kali lagi striker sama gelandang tengah, yang dimana udah sepertinya deal minggu depan ini, Tielemans sama Gapsus sama back kiri, ini yang penting. Oke, itu aja dari aku. Sorry kepanjangan lagi 21 menit ya bahkan nih. See you in the next video Gunners. Jangan lupa selalu dukung Arsenal ya, walaupun jatuh bangun seperti saat ini. Ingat, ini masih masa-masa transformasi Arsenal gitu. Kita tunggu bagaimana Arteta di musim ini dengan dikasih hampir 150 juta kayak tahun kemarin ya. See you in the next video.